Oke, jadi tidak apple to apple, Mas Adi, kalau kita bandingkan dengan apa yang dialami rakyat harus membayar iuran untuk tapera? Ya, saya kira memang secara prinsip begini, setiap pejabat negara itu kan mereka mendapatkan fasilitas, itu tidak bisa dibantah dan itu diundang-undangkan sejak lama. Tapi bagi saya sebenarnya secara prinsip adalah kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh anggota dewan itu kan inline dengan kebutuhan masyarakat secara umum. Memang kalau dibandingkan dengan UMR agak jauh ya, tapi kan selama ini ada persepsi, ada kesan bahwa anggota dewan ini kan dimanjakan dengan fasilitas-fasilitas. Nah, kesan itu yang saya kira memang di DPR yang baru ini harus mulai dihilangkan. Satu, bagaimana cara menghilangkan kesan itu dengan regulasi dengan pro rakyat. Nah, yang kedua, sekali lagi harus saya katakan anggota dewan nggak perlu kelihatan pura-pura susah juga. Jadi tunjukkan aja kalau mereka memang punya power, punya kekuatan dan punya uang, punya kemewahan. Secara prinsip mereka serius untuk bekerja ke rakyat. Kalau reses ya reses, jangan pura-pura reses. Kalau ada misalnya sosialisasi 4 pilar kebangsaan, bukan hanya soal formalitas, kan itu yang hanya sebenarnya diinginkan. Publik tahu kok tanpa fasilitas, tanpa tunjangan sekalipun, DPR itu banyak uangnya. Yang disebutkan tadi 65 juta itu kecil, Silvia. Maksudnya banyak uangnya gimana? Maksudnya? Maksudnya DPR banyak uangnya gimana? Iya, secara personal mereka itu sudah orang kaya, Bang Habib. Enggak juga. Sudah mapan. Enggak juga, dari mana? Saya melihat dari ya, mana? dari laporan-laporan keuangan yang mereka sampaikan. Oh, enggak. Setiap pileg kan itu bisa terdeteksi. Ya, cek aja, saya juga ngecek Artinya apa? Orang yang kita lihat menjadi anggota dewan rata-rata dinilai punya uang lebih dibandingkan dengan rakyat biasa. Itu ukurannya. Artinya tanpa tunjangan sekalipun anggota dewan itu personally secara ekonomi sudah mapan, Mbak. Mereka punya dana kampanye, mereka punya logistik, itu kan keluar pribadi untuk menjadi pejabat publik tanpa ditunjang sekalipun dengan misalnya perumahan dan seharusnya itu dapat ataupun dana yang lain. Anggota dewan kalau cuma beli rumah saya kira sanggup kok. Dan 65 juta kalau dihitung kan anggota yang dewan dari luar daerah kan katanya harus tetap bagaimanapun harus punya tempat tinggal, harus bayar juga kalau tempat tinggal di Jakarta. Ya, tapi kan kita tidak bisa mensimplifikasi, orang daerah ini bukan orang yang nggak punya uang. Justru uang itu kan banyak di daerah sekarang, terutama di daerah-daerah yang menghasilkan sumber daya alam yang cukup tinggi, Silvia. Artinya apa? Yang ingin saya katakan adalah bahwa anggota dewan ini secara di atas rata-rata menurut saya keuangannya lebih mapan dibandingkan yang lain. Makanya 65 juta itu sebenarnya kalkulasinya sebenarnya terlampau sedikit bagi anggota dewan. Mereka kan iuran partainya besar, dari iuran partai pusat sampai daerah, rutin. Belum lagi misalnya konstituen-konstituen yang mereka hadapi. Yang orang soroti itu adalah pendapatan di luar gaji, itu banyak pastinya yang per hari ini tidak terdeteksi. Oleh karena itu bagi saya, melihat bagaimana anggota dewan ini dapat fasilitas, itu penting sebagai bentuk akuntabilitas tentu saja. Tapi di luar itu semua akuntabilitasnya adalah berupa kinerja, kan itu saja sih sebenarnya. Orang mau melihat anggota dewan mewah dapat fasilitas, kerjanya oke, orang nggak ada persoalan kok. Yang menjadi persoalan kalau ada tambahan dana, ada tambahan fasilitas, tapi kinerjanya banyak hal yang bertabrakan dengan rakyat. Undang-undang diketok dalam waktu sekejap dan itu tidak sesuai dengan aspirasi, itulah yang menimbulkan disparitas, bukan yang lainnya, Zilvia. Disparitas karena antara kinerja dengan apa yang dihasilkan, antara apa yang didapatkan dengan kinerja itu dinilai banyak yang tidak sesuai, begitu, Mas Adi? Memang begitu, memang begitu. Bang Habib mau menjawabnya? Ditangkap oleh publik. Yang ditangkap oleh publik soal disparitas antara kinerja dengan apa semua fasilitas yang didapatkan oleh anggota DPR? Jadi gini, ini soal fasilitas dulu. Saya agak bingung juga ya soal hak keuangan semua pejabat negara itu kok dikait-kaitkan dengan latar belakang sebelum orang itu menjabat. Logikanya dari mana? Kita ini bukan persoalan latar belakangnya dulu pengusaha kah, orang kaya kah, orang crazy rich kah, tapi hak keuangan dan lain sebagainya kan itu memang diatur berdasarkan juga perimbangan dengan tupoksi dan lain sebagainya. Makanya ada misalnya Hakim Agung itu sama-sama pejabat tinggi negara, tunjangannya juga 100 juta lebih, ya kan? Ada direktur misalnya komisaris Jasindo juga 100 juta. Karena bukan persoalan latar belakang dia dulu dari mana berasal. Nggak akan pernah ketemu logikanya gitu loh. Nah, tapi kalau dikaitkan dengan kinerja, saya sangat sepakat dengan Pak Adi Prayitno. Ya, kami terus menerima kritikan dari masyarakat ya, dan yang berisi harapan-harapan mereka soal seperti apa kinerja DPR ini secara institusi. Ya, dan kami bertanggung jawab. Pertanggungjawaban paling real sebetulnya adalah di mata konstituen kami. Ya. Konstituen kami itu menilai dengan
detail apa saja yang dilakukan oleh wakil-wakil rakyatnya, Baik. gitu ya. Abang saya nih, Pak Deddy, ini legend di Kalimantan Utara. Di mata rakyat di sana, beliau ini legend. Mau nanti dibilang bermewah-mewah dan lain sebagainya, nyatanya dipilih kembali karena dievaluasi oleh rakyat. Beliau menyampaikan aspirasi sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi rakyatnya. Begitu juga Pak Deddy Yusuf, ya kan ya, sudah berapa periode, Bang? 4 periode, Masya Allah gitu loh. Ya kan? Oke. Artinya apa? Akuntabilitas yang paling real itu bukan di mana-mana, bukan di media, bukan di mata pengamat menurut saya. Sorry to say. Itu di mata konstituen gitu loh. Sepanjang mereka terpilih kembali menurut saya mereka bisa menunjukkan bahwa pantas apa yang mereka terima dengan apa yang mereka lakukan. Baik, konstituen menilai, tapi kami juga nanti akan menampilkan soal bagaimana rakyat diwakili oleh survei juga menilai bagaimana sebetulnya citra DPR di mata rakyat. Nanti kami akan tampilkan pemirsa usai jeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.